Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kalian yang ada di sini mungkin lagi ngerasa kebutuhan bulanan semakin berat, atau uang cepat habis, boros, gak bisa nabung, atau malah nambah-nambahin hutang lewat pinjol ataupun bank. Tapi di sini aku bukan sebagai konsultan finansial dan semacamnya ya sob. Tapi ini berdasarkan pengalamanku sebagai karyawan swasta dengan gaji UMR 3-5 juta. Tentang bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik agar tetap bisa mengembangkan keuangan dan minimal terbebas dari hutang. Jadi pastikan untuk menonton sampai habis ya sob. Oh iya sob, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dari piramida keuangan yang aku pelajarin, aku bisa nyimpulin menjadi 3 poin utama dalam mengatur keuangan sobat. Yang pertama adalah budgeting, yang kedua proteksi tabungan, yang ketiga adalah investasi. Dan ini semua bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan sobat meskipun dengan pendapatan gaji UMR atau sekitar 3-5 jutaan. Oke, aku akan bahas yang pertama tentang budgeting. Menurutku, di sini adalah part paling penting sob. Karena dalam membuat habit baru dan menciptakan mindset keuangan yang baik, kalian gak akan bisa tahu perputaran keuangan bulanan kalau kalian gak ada pembukuan yang jelas sob. Jadi, mulailah catat pendapatan dan pengeluaran sobat dalam sebulan. Yang perlu aku garis bawahi di sini, kita harus ketat, kita harus strict ya terhadap poin budgeting ini. Karena dengan pendapatan 3-5 jutaan, kita tidak memiliki banyak ruang untuk jajan lebih banyak atau investasi lebih banyak. Jadi aku biasanya tetap gunain prinsip 50-30-20. 50 untuk kebutuhan, 30 untuk keinginan, dan 20 untuk investasi. Tapi misal kalian lebih ekstrim lagi buat naikin persentase investasinya, itu gak apa-apa, itu lebih bagus. Karena nggak mungkin tiap bulan kita menghabiskan 30% untuk inan, jadi pasti ada sisa yang bisa dialihkan ke sana. Oke, aku ambil contoh secara umumnya aja ya sob ya. UMR Surabaya, sekitar 4.500.000. 50%-nya berarti 2.250.000. Dari biaya segitu sob, kalian bisa alokasikan untuk kebutuhan pokok mulai dari sewa kosan, makan minum, bensin atau ongkos kendaraan, kuota, sedekah, kasih orang tua, atau mungkin bayar cicilan. Setelah itu 30%-nya untuk traveling, nongkrong, ngopi, rokok, atau mungkin pacaran. Ini seperti yang aku bilang di awal, gak mungkin kita spend atau menghabiskan alokasi 30% ini untuk keinginan di bulan itu aja. Pasti ada kalanya cuma habis 5-10%. Nah, sisanya bisa dialokasikan ke pos investasi. Tapi kita juga gak boleh terlalu irit ataupun pelit ya sob ya. Chill aja, santai. Untuk yang 20%, kita investasikan di dua jenis, 50-50 ya. Ada investasi ke instrumen keuangan dan investasi leher ke atas, yang nanti aku jelasin. Pokoknya dari budgeting ini, teknis pencatatannya bisa lewat oret-oretan kertas, lalu ditempel di kamar, atau buku yang intinya bisa kalian lihat setiap saat. Tapi, aku biasanya gunain aplikasi Money Lover yang aku download di Play Store, atau mungkin bisa download aplikasi dompet atau pencatatan keuangan lainnya yang menurut sobat simple dan bisa dilihat analisisnya agar bisa evaluasi perputaran keuangan tiap bulannya. Yang pasti intinya, pengeluaran nggak boleh lebih besar dari pendapatan. Selanjutnya, proteksi tabungan. Untuk proteksi ini bisa berupa asuransi dan dana darurat. Karena umumnya karyawan udah dapat asuransi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, jadi aku fokus untuk penuhin dana darurat sob. Dengan cara menjumlahkan post need dan want ya, kebutuhan dan keinginan, 50 tambah 30 yang tadi menjadi 80. Jadi ini biaya bulanan kita sob. Lalu, biaya bulanan ini dikalikan 3-6. Idealnya sih 6 kali biaya bulanan kita. Tapi, karena dengan gaji UMR, kita dituntut untuk memutarkan uang sebaik mungkin. Jadi menurutku 3 kali biaya bulanan itu udah cukup buat endapin dana darurat yang nggak diotak-atik sama sekali. Jadi 80% dari biaya bulanan dikali 3, kira-kira 9 juta lah. Kenapa ini perlu? Memang, Tuhan yang menentukan takdir ke depan. Tapi, karena kita sebagai manusia biasa, ini bisa jadi bentuk ikhtiar kalau di kemudian hari ada keperluan mendadak. Mungkin untuk orang tua, tiba-tiba perusahaan kolab atau tiba-tiba dirumahkan, kita punya cadangan tabungan. Nah, atau bisa jadi kita mendadak ditagih calon mertua untuk nikahin anaknya gitu ya.
Poin yang terakhir, investasi. Tadi kan udah aku singgung di awal bahwa untuk 20% investasi ini bisa dibagi 50-50. Invest di instrumen keuangan dan separuhnya untuk invest upgrade diri. Invest di instrumen keuangan seperti saham atau reksadana. Ini kita nggak usah fokus ke returnnya sob atau keuntungannya. Soalnya pasti rendah. Yang aku tekanin di sini adalah lebih fokus ke bagaimana caranya membangun mindset ketika dengan level income saat ini kita bisa mengalihkan atau mengalokasikan pendapatan kita untuk hal yang lebih berguna. Bisa jadi passive income buat kita. Nah, ketika income kita bertambah, kita semakin bertambah juga investasinya. Otomatis kan nggak ada kesempatan membudayakan lifestyle boros atau beli barang yang nggak perlu. Ini semua bisa kita lakuin lewat aplikasi di Play Store. Seperti yang aku udah pakai itu bisa Indo Premier dan juga Stockbit. Sedangkan untuk invest leher ke atas ini sob, bisa kita ambil kursus online, kelas online, atau pergi ke tempat usahanya orang yang sukses yang bisa kita tanya-tanya tuh di situ. Bisa kita serap ilmunya. Atau bisa beli buku. Ini menurutku penting banget. Karena untuk menciptakan potensi pendapatan-pendapatan lainnya yang lebih besar di kemudian hari, kita harus mengembangkan diri, upgrade ke level yang lebih baik daripada versi sebelumnya. Yang pada akhirnya dari 3 poin ini semua berfokus kemana sob? Ya untuk upgrade penghasilan atau upgrade keuangan kita. Bisa upgrade gaji atau pendapatan, punya passive income, di mana duit kita nggak tidur, tapi mereka yang kerja buat kita, dan bahkan kita bisa membuka bisnis baru, menciptakan lapangan pekerjaan untuk sesama. Kan keren tuh. Tapi yang satu ini aku belum capai sih, karena bisnis jualanku juga masih proses merintis. Tapi aku yakin dengan niat, tekad, dan konsisten, kita bisa achieve lebih banyak. Itu aja mungkin dari aku, semoga gak bertele-tele ya, dan apa yang kalian inginkan mungkin bisa tercapai sob ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih.